Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daflaza Pertama dengan NIM 33377230064. Di sini saya ingin memaparkan tugas UTS saya, yang dimana tuh tugasnya itu disuruh mengumpulkan 10 jurnal dan kita disuruh mereview jurnal-jurnal tersebut. Nah, di sini saya telah mengumpulkan 10 paper ya. Serta saya telah mereview sesuai dengan layout yang telah Pak Royan berikan. Ada judul, penulis, tahun, nama jurnal, konten, kelebihan serta kekurangan. Oke, di sini kita mulai dari paper yang pertama kali ya. Di sini paper yang pertama itu berjudul AI Power Business Intelligence Dashboard. Yang dimana paper itu ditulis oleh Aditi Jain di tahun 2003. Dan nama jurnal dari paper tersebut adalah International Journal of Business Analytics. Dan dimana paper ini tuh membahas penerapan artificial intelligence pada dashboard business intelligence untuk meningkatkan otomatisasi dan prediksi insight bisnis. Integrasi AI ini memungkinkan sistem BI atau business intelligence ini tidak hanya menyajikan data, tapi juga memberikan rekomendasi strategis berbasis pola historis. Nah, di paper ini tuh ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama itu dia itu menyajikan pendekatan AI yang konkret dalam BI, business intelligence, dan itu relevan untuk sistem BI modern berbasis rekomendasi otomatis. Itu adalah kelebihannya. Lalu kekurangannya di sini ada belum adanya validasi empiris terhadap performa sistem yang diusulkan, dan dia itu tidak membahas aspek keamanan secara mendalam, aspek datanya secara mendalam. Tuh, ini untuk paper yang pertama. Lanjut kita ke paper yang kedua. Di sini berjudul Developing Integrate Performance Dashboard Visualization Using Power BI as the Platform, yang mana ditulis oleh Siti Goncalves, RP Pereira, dan P. Martins. Yang dimana paper ini ditulis sama kayak tadi di tahun 2023, yang diambil dari jurnal Information Journal MDPI. Jadi paper ini tuh dia tuh mengembangkan studi dashboard performa yang menggunakan Power BI, Business Intelligence, yang mengintegrasikan data organisasi ke dalam satu platform. Jadi penelitian ini tuh menekankan pentingnya visualisasi yang adaptif untuk membantu pengambilan keputusan cepat. Kelebihan dari paper ini tuh yang pertama, dia itu praktikal. Jadi bisa langsung diadaptasi untuk perusahaan nyata. Dan dia ini menggunakan studi kasus nyata untuk validasi. Namun kekurangannya yaitu hanya berfokus pada Power BI, jadi kurang membandingkan dengan alat BI yang lain. Dan dia itu skala datanya itu masih terbatas, data skala uji itu masih terbatas. Lalu di paper yang ketiga ini yang berjudul Business Intelligence and its Development from the Perspective of Public of Scientist Journals, yang ditulis oleh Dominika Sukopova, Katarina Kadorova, dan Sona Firoskova, yang ditulis tahun 2003, yang diambil dari jurnal Akta Politechnika Hungaria. Yang ini paper ini tuh meninjau tren-tren penelitian business intelligence dari 2010 sampai 2023 yang menggunakan bibliometric analysis, yang mana tuh disorot perkembangan topik seperti data mining, big data analytic, dan dashboard interaktif. Jadi mana kelebihan dari paper ini yang pertama itu dia itu bisa memberikan gambar besar arah perkembangan BI global, dan itu menggunakan metode bibliometrik yang kuat. Tapi kekurangannya di sini itu dia tidak memberikan insight mendalam tentang metodologi tiap-tiap studinya, dan dia itu terlalu terfokus pada tren publikasi, bukan inovasi teknis gitu. Lalu di paper keempat di sini yang berjudul The Impact of Business Intelligence System atau BIS on Quality of Strategic Decision Making, yang ditulis oleh Ibrahim A, Abu Al-Sondosa, dan M. Obeidat. Ditulis tahun 2023 dan diambil dari jurnal International Journal of Data and Network Scientists volume 7 pp 1901 sampai 1912, yang dimana paper ini tuh membahas tentang penelitian
menganalisis dampak sistem business intelligence terhadap kualitas pengambilan keputusan strategis di perusahaan. Hasil ini tuh menunjukkan bahwa sistem business intelligence ini meningkatkan efektivitas dan akurasi keputusan manajerial. Lalu di sini ada kelebihannya, yaitu data empiris ini kuat melalui survei perusahaan dan memberi bukti nyata bahwa manfaat BI pada keputusan strategis. Tapi kekurangannya di sini adalah terbatas pada sampel regional Timur Tengah saja. Dan dia itu tidak mengeksplorasi pengaruh teknologi baru seperti AI. Jadi itu menggunakan AI. Gitu. Lalu di sini paper kelima yang berjudul A Pipeline of Business Intelligence and Data Driven Root Cause Analysis on Categorical Data yang ditulis oleh Subham Thakkar dan Dhananjay Kalbande. Ditulis pada tahun 2023 yang diambil di jurnal Archive Preprint. Yang dimana konten ini dia itu mengusulkan pipeline yang menggabungkan clustering dan asosiasi role mining untuk menganalisis apa sih penyebab utama dari masalah bisnis dari data kategori gitu. Di sini kelebihannya yaitu dia itu menawarkan pendekatan RCA baru untuk business intelligence. Jadi ini open source, jadi mudah untuk diterapkan ulang. Tapi kekurangannya yang pertama dia itu masih belum diuji pada dataset yang besar. Jadi masih dataset yang skala menengah ke bawah gitu. Lalu di sini tuh fokusnya itu sempit pada data kategori. Gitu. Lalu di paper ke-6 yang berjudul Using Data Analysis to Drive Business Intelligence a Case Study yang ditulis oleh Ogochukwu Orji dan Chinedu Obiora. Ditulis pada tahun 2003 dan diambil di jurnal yang sama, di Archive Preprint. Yang dimana konten dari paper ini itu berupa studi kasus yang menjelaskan bagaimana sih analitik data itu digunakan untuk menghasilkan insight dari business intelligence yang dapat berguna bagi perusahaan retail gitu. Di sini tuh kelebihannya yang pertama, aplikasinya nyata dari teori business intelligence dan pendekatan analitiknya itu sederhana namun efektif. Tapi kekurangannya yang pertama itu kurang pembahasan tentang infrastruktur business intelligence. Sama yang kedua, dia itu tidak membahas keamanan data gitu. Lalu yang ketujuh di sini ada Sirius BI, a comprehensive LLM Power Solution for Data Analytics and Business Intelligence, yang dimana di sini tulisnya banyak nih. Ada Ji Jiang, Haining Xie, Yu Sheng, Zi Hangzhang, Meng Lei, Yi Fengzheng, Yi Defang, Chun Youli, dan King Huang, Wen Taozhang, Yang Li, Huang Fiang, Bin Cui, dan Peng Cheng. Dimana itu ditulis di tahun 2024 dan sama masih di Archive Preprint untuk jurnalnya. Jadi paper ini tuh membahas lebih ke memperkenalkan sih apa itu Sirius BI, yaitu sebuah sistem BI end-to-end yang ditingkatkan dengan Large Language Model atau LLM, yaitu tantangan di atas ini yang meliputi interaksi terbatas pengguna terhadap business intelligence, bottleneck performa di migrasi, skenario, dan kekurangan fungsionalitas. Di sini tuh kelebihannya yang pertama itu inovasi. Dia itu memakai LLM AI itu untuk memperluas kemampuan BI tradisional. Lalu di sini end to end. Jadi mana itu sudah diuji di dunia industri nyata gitu. Bukan hanya simulasi, jadi udah diterapkan pada simulasi yang nyata gitu. Lalu yang ketiga di sini tuh menjawab berbagai masalah interaksi pengguna dan otomatisasi BI. Namun kekurangannya nih yang pertama, karena masih dari preprint atau archive, jadi belum melalui review penuh. Jadi yang kedua, dia itu kompleksitas teknisnya itu tinggi. Jadi implementasinya itu penuh butuh resource yang besar gitu. Lalu yang ketiga ini fokus pada LLM dan SQL generation. Aspek keamanan, privacy, dan integrasi legasi yang mungkin masih kurang untuk dibahas. Seperti itu.
Lalu yang ke-8 ya, di sini ada paper yang berjudul Methodology for Business Intelligence Solution in Internet Banking Companies, yang dimana itu ditulis oleh Escalante Vitere, Gamboa Corazzo, sama Aston Huaman. Ditulis pada tahun 2025 di jurnal IE Access yang dimana ini konten ini mengembangkan metodologi penerapan business intelligence pada perusahaan perbankan digital untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan nasabah. Kelebihan ini di sini tuh fokus pada industri spesifik perbankan dan itu menyediakan beberapa framework langkah demi langkah. Namun kekurangannya dia itu masih bersifat konsep. Jadi masih konsepan doang gitu. Masih belum diterapkan atau diuji di lapangan atau di dunia nyatanya. Sama dia itu masih detail teknis arsitektur biayanya itu masih terbatas. Lalu 9 di sini ada paper yang berjudul Business Intelligence and Business Analytics with Artificial Intelligence and Machine Learning Trends, Technique and Opportunities. Yang dimana ditulis oleh Neharen, siapa saya tidak tahu bacanya. Ditulis pada tahun 2024 dan berasal dari jurnal SRN Electronic Journal. Yang dimana konten dari paper itu menjelaskan bagaimana sih BI itu berevolusi menjadi sistem analitik yang mengandalkan AI dan machine learning untuk insight prediktif dan preskriptif. Di sini tuh kelebihannya dari paper tersebut itu sangat relevan dengan tren yang modern, tren-tren masa kini, dan itu mudah dipahami dan aplikatif. Namun kekurangannya dia tidak ada eksperimen data yang nyata, tidak mengambil dataset yang nyata, dan dia tuh kurang mendalam di bagian algoritmanya. Lalu di paper terakhir ada An Overview of Business Intelligence Technology yang ditulis oleh Surajit Chowdhury, Umesh Raudayal, dan Vivek Narasaya. Ditulis pada tahun 2011 dan diambil dari jurnal Communication of the ACM. Paper ini tuh membahas perkembangan teknologi business intelligence yang meliputi arsitektur data warehouse seperti ETL, OLAP, RDBMS, MapReduce, Complex Event Processing, Data Mining, dan Cloud BI. Yang dimana penulis ini tuh menjelaskan bagaimana sih BI itu menjadi kunci dari pengambilan keputusan modern, menyoroti pergeseran menuju real time analytic, big data, dan integrasi cloud. Nah di sini tuh dari paper ini tuh itu mempunyai kelebihannya itu dia tuh memberikan pandangan yang komprehensif tentang seluruh ekosistem BI dari back end sampai ke front end-nya. Lalu di sini tuh dia tuh mengidentifikasi tren-tren dan inovasi penting seperti cloud computing dan mobile business intelligence. Yang terakhir nih dia itu ditulis oleh pakar ini ahli dari industri besar, itu dari Microsoft dan HP, dengan wawasan teknis yang mendalam. Namun kekurangannya dia itu tidak menyertakan data yang empiris atau studi kasus implementasi nyatanya. Yang kedua, dia itu fokus pada konteks enterprise level. Jadi dia itu kurang relevan untuk bisnis yang kecil sampai menengah. Lalu yang terakhir di sini tuh dia itu beberapa teknologi yang disebutkan kini sudah usang karena paper pun ditulis sejak tahun 2011. Jadi beberapa teknologinya itu kalau dibanding sama tahun sekarang ya sudah ketinggalan zaman. Jadi mungkin cukup sekian ya 10 paper yang telah saya review. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.